Sebaiknya kita gunakan kata arketipe, sebagaimana sebaiknya juga kita gunakan kata stereotipe, atau mungkin variasinya dalam bahasa Indonesia kita sebut arketipe. Itu untuk menghindarkan kita dari kesan bahwa kita mengucapkan kata archetype secara tidak akurat menjadi arketip gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia arketip bentuk tidak baku. Atau mau Inggris sekalian, archetype. Nah, ini pertama-tama jelas kita jangan lupakan buku James George Fraser, The Golden Bough. Jadi di akhir abad 19 mulai dunia ini mendengar kata archetype itu hanya diucapkan sekali saja oleh Fraser sendiri. Maknanya itu adalah pendahulu, tapi juga dia sebutkan sebagai pola dasar yang menjadi rujukan bagi pola-pola di bawahnya. Boleh saja kita menerjemahkannya menjadi leluhur kalau tidak mau pendahulu. Tetapi sebaiknya menurut saya gunakan secara untuk menghindari ambigu, kita gunakan kata pola dasar kalaupun mau. Mengingat bahasa ilmiah itu kan menghindari konotasi. Kalau kita menggunakan istilah misalnya teori leluhur atau kritik leluhur dalam sastra, itu nanti memancing ambigu, memancing konotasi pada nenek moyang misalnya. Nanti ada kritik nenek moyang. Kalau kita tidak gunakan istilah kritik leluhur, gunakan saja misalnya kritik pola dasar, atau yang lazim sudah kita gunakan adalah kritik arketipe. Selain itu, kita juga mengenal keterangan Gustav Jung. Tetapi di Jung itu lebih jelas sekali definisinya, bahwa ini akan menyangkut dengan gambaran primordial, menyangkut residu psikis. Jadi selain kita itu mewarisi residu genetik gitu ya, kalau saya tambahkan residu fisik dari leluhur kita juga menerima residu psikis dari leluhur-leluhur kita. Dan itu sifatnya berulang-ulang, dialami manusia demi manusia seterusnya, bertahan dalam istilah Gustav Jung itu dalam ketidaksadaran kolektif umat manusia. Dan itu biasanya diekspresikan dalam mitos, bahkan dalam mimpi. Jadi mimpi-mimpi kita itu sebenarnya sama dengan mimpi-mimpi leluhur kita. Diekspresikan juga dalam agama, dalam fantasi-fantasi pribadi. Karena itu dalam karya sastra juga muncul rujukan-rujukan yang menjadi acuan dari karya sastra itu. Dan itu tidak samalah artinya dengan intertekstual, itu lain lagi nanti penjelasannya.